Selamat sore semua, kembali lagi bersama saya Putu Evi dan di sini ada Wayan Bon Semara Bon Hedge. Selamat sore, Om Swastiastu, Swastiastu. Salam Sami. Ya, kita di acara ngobrol bareng Beli Bule dan sore ini kita akan kedatangan tamu ngobrol yang kita sudah nantikan karena sudah menghubungi pembicaranya 1 bulan yang lalu. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Moda Yuani atau dengan nama lengkap beliau Ida Ayu Wayan Arya Satyani SSN MSN ya. Beliau lahir di Denpasar 17 September 1977. Saat ini beliau mengajar sebagai dosen di ISI Denpasar jurusan tari. Nah, cerita sedikit ya mengenai singkat-singkat karena nanti kita pastinya akan nanya langsung ya ke beliaunya sendiri. Jadi Moda Yuani ini sudah dikenalkan ke dunia koreografi itu dari umur sangat muda, yaitu umur 14 tahun ya sudah mulai ya di tahun 1991 itu sudah menelurkan karya-karya sampai tentunya saat ini ya dari karya tari untuk pementasan termasuk juga untuk teater dan juga untuk film. Nah, kita akan tanya juga hal itu bagaimana sih makanya kita akan ngobrolin tentang eksplorasi gerak ya karena beliau sendiri dibesarkan sebagai seorang penari Bali. Nah, bagaimana nanti berprosesnya kita langsung aja undang beliau di live kita. Kita connect dulu ke Moda Yuani. Tunggu ya. Oh, sebentar. Oke. Nunggu koneksi. Pasti cepat ya, sama-sama di Denpasar. Seharusnya cepat ya. Iya. Iya. Jangan-jangan saling saling ngundang ini. Ya, aku live kok belum bisa ya. Sudah invited. Kita tunggu dulu koneksinya. Oh, unable to join. Oke, sebentar di invite lagi. Semoga nyambung, ditunggu bentar ya. Kalau oh ya, tambahan lagi nih sambil nunggu ya kita. Jadi Moda Yuani menamatkan S1 beliau di STSI ya, di isi ya udah waktu itu ya STSI ya kayaknya, tahun adik kelasku 2000 ini. tahun 2000 adik kelas ya. Oh, Iya. kakak kelas gitu. Kakak kelas kalian Iya. duluan. Kamu cuman Cuma umurnya duluan. kamu cuman mampir aja tahun Iya. 97 tapi nggak ketemu ya. Lalu S2-nya Aku murid Modeyu nakal, jarang masuk. ya jarang masuk. S2-nya beliau ditamatkan di tahun 2014 gitu diisi ya. Sebentar masih menunggu ini kenapa tidak tersambung ini. Nunggu dulu. Nungguin koneksi. Modayunya hilang loh. Kita tunggu ya Modayunya muncul lagi. Ya, jadi ini juga kita bisa cerita lagi ya. Jadi Moda Yuani itu besar juga di lingkungan di mana aji beliau membentuk sebuah sanggar bernama Sanggar Maha Bajra Sandi ya. Kita mengenalnya Sanggar Bajra Sandi. Lalu sekarang sudah terbentuk menjadi sebuah yayasan dinamakan Yayasan Bumi Bajra Sandi. Ya, saya tidak terlalu dijelaskan tahun berapa, yang pasti waktu itu tahun kapan gitu ya, kita sempat mampir-mampir Kalau nggak ya. salah antara 2002 dan 2004 ya. Karena saya punya sepupu itu kok tiba-tiba seneng gitu main Gender. gender. Jadi kita ingin dia lebih mengenal gamelan yang lain. Mungkin siapa tahu mau join dengan Sanggar Bajra Sandi. Waktu itu kita ajak mampir sama
tante saya, kita mampir ke Sanggar Bajra Sandi. Melihat yang di anak-anak lagi di mana rame sih main alamatnya? gamelan, Iya, mereka iya. punya gamelan besar yang seperti perpaduan antara Kong Gede dan Itu aja Semara udah Kebumen sangat itu ya. menginspirasi kita ya. Sangat sekali. Oh, ini di invite lagi ya. Semoga bisa nyambung dengan Mok Dayu sebentar lagi. Sudah di iniin juga Kendala requestnya. Mok Dayu sudah ada di sini. Dan sudah mau go live juga Hmm. belum bisa lagi. Sudah invited. Tinggal di accept aja. Ya nunggu Mok Dayunya accept invitationnya. Tunggu ya Mok Dayu. Ini sudah dikirim, Mok Dayu tinggal accept aja. Jadi ngobrol-ngobrolin lagi. Jadi tahun Mok Dayuan ini sudah pernah tampil di Los Angeles ya. Itu di sebagai duta misi kesenian Indonesia Amerika waktu itu di tahun 91. Ada Children of Bali namanya. Lalu tahun 99 dibilang unable. Coba saya yang invite Mok Dayu ya. Tinggal di invitationnya di accept. Kembali lagi ngobrolin Mok Dayu sedikit. Jadi tahun 99 kolaborasi dengan Bodhica The Celebration di San Francisco yang merupakan pimpinan dari Padibia, Pak Profesor, dan Keith Terry. Sambil lihat-lihat ya, font lihat ini ya. Kalau sudah nungguin Mok Dayu accept invitationnya. Lalu tahun 2000 hingga 2001 itu menjadi koreografer untuk The Theater Practice Singapore dalam drama The Missing Son yang disutradarai oleh Nelson Chia. Juga selalu terlibat ya dengan karya-karya panggung karya dari Ibu Chok Sawitri, di antaranya kolaborasi Open bersama Dian Moss di tahun 2004. Ada juga Pembelaan Dirah di tahun 2004 juga. Bubat for Gumiati Suite 2009. Sunya invite sekali Nirwana lagi ya? invite lagi. Dayus di accept invitationnya. Coba di message aja Dayu kalau ada kendala koneksi ya. Kalau ada kendala mungkin bisa info, bisa lewat chat, di komen aja, nanti saya coba cek lagi. Invitation sudah dikirim Mok Dayu, tinggal accept manten ya. Lalu ada Chandra Berawa di 2011. Kemudian di tahun 2008 menjadi asisten sutradara dalam film Under the Tree yang disutradarai oleh Gary Nugroho. Nah, ini udah masuk dunia perfilman nih. Ini menarik sekali ya. Kita juga pengen dong dengar pengalaman seperti itu sebagai seorang koreografer ya. Terus tahun 2010 menyutradarai film dokumenter Pawiwahan Arsa Wiwahe Buncing Jimbaran dalam Festival Film Dokumenter PKB Bali. 2016 sebagai koreografer dalam produksi film. Belum bisa bergabung juga Mok Dayu. Apa mungkin ininya ya, aplikasinya masih belum diperbaharui ya? Mungkin Mbak Dayu bisa cek Instagramnya apa sudah dibarui Yang terupdate gitu. ya aplikasinya. Setelah itu boleh masuk lagi, kita soalnya lumayan loh, panjang sekali riwayat karya beliau, sangat-sangat panjang. Jadi saya coba view. Saya sudah accept juga Biasanya kendala koneksi kalau kayak gini. requestnya, saya sudah accept, nungguin loadingnya aja ya. Ini saya udah sync, saya sudah klik go live, masih nunggu juga. Sepertinya Mbak Dayu keluar juga enggak ya? Ya. Kita sambil nunggu ya, kita ngobrolin lagi CV panjangnya Mbak Dayu supaya kawan-kawan yang lain juga bisa melihat. Oke, ini saya kirim invitation lagi untuk Mbak Dayu untuk di accept ya. Lalu
ada di tahun 2016 sebagai koreografer dalam produksi film The Seen and Unseen karya Camilla Andini. 2018 hingga 2020 sebagai koreografer dalam pengerjaan teater tari The Seen and Unseen. Jadi tadinya film loh ya, terus habis itu pindah menjadi ini apa namanya, lebih ke teater ya. Masih nungguin petitionnya di accept ya. Teater Unseen. Jadi di atas panggung dengan beberapa seniman dari berbagai belahan dunia ya, ada Jepang, Australia, dan ini diproduksi bersama Performing Lines, Vocalers, dan komunitas Bumi Bajra. Banyak sekali juga di antara kolaborasi-kolaborasi tadi di tahun-tahun yang sebelumnya. Sambil saya accept ya, jadi tangannya mencet sini dan juga lihat sini. Jadi Mbok Dayu sudah koreograf banyak sekali karya-karya tari. Di tahun 91 ada tari Panedeng Masa Kartika, itu berkisah tentang keindahan alam pada bulan purnama Kapat, yaitu di bulan Oktober Tupon, saat bunga-bunga bermekaran, terinspirasi dari gending-gending Sekarare, seniman otodidak Bude Keling almarhum Dewayanila. Oh ya, karena beliau sendiri berasalnya dari gereja Bude Keling ya. Nah, itu waktu itu dipentaskan di SD 8 Padang Sambian dan dipublikasikan juga oleh TPRI Bali di tahun 92. 95 ada tari Saraswati Puja. Kemudian 96 ada drama tari Perburuan Panji yang tak pernah henti, merupakan interpretasi dari teks Kawitan Malat Kediri. Sambil saya Gambuk ya? Iya. Nungguin. Belum bisa ini Mbak Dayu. Unable to join juga dibilang. Saya udah coba go live tapi belum bisa juga. Kira-kira terupdate? Iya, cek dulu Instagramnya apa terupdate, nanti Mbak Dayunya keluar juga dari live. Mungkin ada kendala koneksi atau apa ya. Nah, kemudian di tahun 2000 kembali lagi tari Saraswati Puja itu dibuat untuk salah satu karya untuk ujian akhir ya di STSI yang ini untuk mendapatkan gelar S1-nya, cuman tariannya ini di konsepnya ditata ulang lagi untuk konsep tunggal. Jadi mengarah pada kekebiaran ya untuk karya ini. Jadi ada tahun 2001 lagi ada tari Legong Lelane Aweduta. Ini berkisah tentang perjalanan Pramawayu, nafas energi kehidupan ya. Jadi pembawaannya pelegongan gitu. Dan ini dipentaskan di Cultural Olympiad Yunani di tahun 2004. Unable to join. Masih unable to join ya. Ya, nungguin invitation sudah saya kirim ke Mbok Dayu, tinggal di accept ya. Lalu di tahun 2004 ada ini apa namanya Imen Sutasoma untuk Grebeg. Ada ini acara tahunan Bajra Sandi ya, Grebeg Aksara Persada namanya. Jadi ini ada juga versi pendeknya yang diisi untuk program Recovery Bali, pencitraan kembali Bali di mata dunia itu di 6 negara Eropa, ada Belgia, Belanda, Prancis, Jerman, Luxembourg, Brussels, itu di tahun 2006. Jadi udah keliling dunia ya sampai terus di tahun 2004. Nah, ini yang pasti banyak juga orang yang tahu, tari Sekar Jempiring yang digagas oleh Ibu Bintang Puspayoga waktu itu dipersembahkan sebagai maskot Kota Denpasar. Nah, pasti banyak kan penari-penari yang sudah menarikan tari ini. Mbok Dayunya lagi ini kita invite lagi ya Mbok Dayu, saya invite lagi. Semoga bisa di accept biar bisa hadir di acara live kami. Kalau tidak, cek dulu kantornya apa namanya update dari aplikasinya nggih. Aplikasi Instagram. Di Instagram. Kemudian itu di tahun 2006 ada tari Kasih Gumasih yang bercerita tentang kasih sayang ya. Ini banyak ininya beliau terinspirasi juga ya dari banyak catatan-catatan lama ya. Jadi tahun 2007 lagi ada tari Grahanade hasil kolaborasi dengan Nandini yang adalah pengajar Indian Culture Center Indonesia.
pentas perdananya waktu itu di PKB di tahun 2007 ya. Lalu ada Rejang Rangda di tahun 2009. Saya sudah accept requestnya Mbok Dayu, menunggu koneksi, masih belum bisa terkoneksi ya. Lalu ada Tari Rejang Revolusi. Kemudian di tahun 2010 ada film dokumenter Pawiwahan Arsa. Lalu 2010 ada Tari Sunya Nirwana, hasil kolaborasi dengan Ibu Cok Sawitri ya. Masih belum bisa terkoneksi dengan Mbok Dayu, maaf sekali, masih menunggu ya, masih nunggu invitationnya di accept. Kemudian ada 2011 Legong Topeng Tantri. Nah ini drama tari menggabungkan pakem pelegongan dan petopengan ya, mengambil kisah Diah Tantri. Itu dipentaskan di Open Stage Gentasidi di Desa Emas Ubud. Tahun 2011 ada Fragmentari Fragmendang Mani Angkeran, karya untuk Parade Bleganjur, ini di Pesta Kesenian Bali. Menunggu koneksi ya, kita masih. Kemudian ada drama pewayangan Chandra Berawe, kolaborasi dengan Ibu Cok Sawitri lagi, dan Dalang Gus Mama, yang dipentaskan di Puri Belah Batuh waktu itu. Tahun 2012 ada Saterupa, masih belum bisa join ya sama Mbok Dayu. Saya coba lagi. Oh nggih tiang sampun nggih sebentar niki tiang ampun coba invite kembali nih ke, coba makin di accept dumun. Kemudian ini Saterupa tadi yang 2012 ini menggabungkan teatrikal antara unsur tari, kerawitan dan pedalangan ya. Ini untuk event bertajuk Saterupa Anugerah Dharma Wangsa kedua yang ditempatkan di Museum Gunarsa Klungkung, dirancang oleh Taufik Rasen, kurator budayaan di Cultural Olympic Athens 2004. Kemudian ada banyak ini 2013 Perempuan Patah Hati bersama Ibu Cok Sawitri, ada Ayu Laksmi, dan ada Moge yang cantik Aryani William, dan ada almarhum Nyoman Sura juga waktu itu, dan Pak Dek Suwardana almarhum juga ya, yang dipentaskan di tempatnya Poko Danes Art Veranda. Bisa join. Masih saya invite lagi Mbok Dayu ya, kalau bisa dicek-cek juga kok sambil saya baca ya. Lalu 2014 ada drama tari kontemporer Jirah. Nah ini kita pernah pergi kayaknya nonton ya, bukan yang ini ya. Kok saya lupa ya. Terlalu banyak pergi-pergi nonton waktu itu. Ada 2014 Tari Misra, sebuah persembahan untuk perayaan 100 Gong Kebiar. Ya, yang ini saya ketinggalan nonton. Terus di tahun yang sama ada juga, saya ingat kita barengan kita di acara itu ada tolak reklamasi. Oh iya yang benar. isi rebab, main rebab ya, satu dia ini belajar sandi. Iya, masih ya belum. Oh masih nunggu invitationnya di accept Mbok Dayu. Lalu ada. Apa kira-kira terupdate nggak ininya Instagram? Kurang tahu. Terhadap Tidak nampak nggih ya, sampun ulang install tiang padahal belum tidak nampak nggih, coba tiang ulang malah coba cek niki dari sini requestnya udah cancel terus. Oh niki ampun di invite malah. sekarang tinggal accept. Coba muncul tan accept nih ke Modayu. Ditunggu. Pakai Modayu apa pakai ini? Mbok Dayu kan di handphone kan nggih, ring handphone biasanya kalau harus mau pakai handphone. Tidak bisa pakai laptop, harus pakai handphone. Udah invitationnya sudah tiang kirim kembali. Tidak muncul nggih. Oh alah, nggak ngerti tiang tumben juga niki. Kalau yang nggak muncul biasanya kalau udah masuk ke live biasanya langsung muncul yang ada yang tamu yang mau kita undang, kita tinggal invite, biasanya muncul langsung Mbok Dayu. Biasanya begitu dikirim invitationnya langsung biasanya requestnya di accept gitu. Yang tidak mengerti juga permasalahannya napi. Oh ini kita coba tiang
ada Pak Pande. Selamat malam Pak Pande. Sapu Navigatra Ibu. Niki Mok Dayu tiang invite ulang malih Mok Dayu. Hmm. Mungkin ini oh ya juga waktu itu saya sempat ikutan juga di tahun 2017 tari Rejang Santi yang beliau apa namanya koreografikan. Nah, akhirnya nyambung. Langsung tiba-tiba nemblas. Nah, tenang kan Pak Jreng. Mungkah lawang Muka langsung. lawan. Aduh, akhirnya nyambung. Om Tetapi Swastiastu. Om Swastiastu. Tapi kabar? Swastiastu, kabar becek. Kabar Ya, baik. senang bisa terkoneksi akhirnya. Ya. Santai manten. Niko wenten kawan-kawan sudah langsung berdatangan juga begitu Modayunya tergabung. Wenten Pak Pande hadir, selalu hadir Niki untuk menonton Instagram. Ini ada fansnya fansnya Mok Dayu nih di sini. Nabiswari, halo Nabiswari, ini Mok Dayu yang ditunggu-tunggu sudah muncul. Ada Dayu Twitter. Sambil nunggu, untung panjang CV-nya sampai semuanya saya baca. Bisa 1 jam baca ini kayaknya. Ini sampai belum selesai ini udah muncul Madayunya. Ini sampai untung belum selesai 2018 ke 2020 the unseen and the scene and unseen-nya belum selesai diobrolin yang waktu nih ke pentas di Melbourne. Tapi untung panjang CV-nya. Jadinya sambil nunggu Madayunya bisa waktu, muncul, saya punya waktu untuk baca. Kalau enggak udah langsung saya nanyain di pas ngobrolnya. Senang Niki bisa bertemu. Saya yakin kawan-kawan juga sudah menanti ya, fans-fans yang Mok Dayu Niki yang tersembunyi di mana-mana sekarang melihat secara online pasti senang sekali, dan saya yakin dengan ngobrol pada sore hari ini supaya bisa menginspirasi banyak kawan bagaimana sih cara Mok Dayu berkarya dan sebagainya. Tapi sebelum kita nanyain lebih lanjut tentang karya-karyanya, mungkin kita lebih awal kita buka dengan nanti kawan-kawan yang hadir boleh loh ya nanya-nanya apa aja ke Mok Dayu, karena kita ngobrolnya santai-santai aja. Kan tidak alergi sama kamera. Sudah hilang alerginya. Behind the scene biar nggak behind the scene di depan scene sekarang. Mungkin bisa cerita Dumun kisah sewaktu mungkin waktu gimana sih masa kanak-kanaknya Mok Dayu sehingga sampai mungkin sekarang bisa menjadi seorang koreografer yang sudah sampai melanglang buana, sampai karya-karyanya juga udah sampai ke film dan sebagainya. Mungkin cerita Mok Dayu ini masa kecilnya seperti apa begitu. Aduh, masa kecilnya seperti apa? Titiang kan tumbuh di lingkungan keluarga, ya dikondisikan sama orang tua. Jadi bersyukur orang tua mengkondisikan kami ya, berlima bersaudara, dengan disiplin yang tinggi. Kemudian ya ketika itu kami merasa seperti dipaksa, ya kan. Nah, Titi yang bandel waktu kecil disuruh belajar nali kabur gitu. Oh iya. Lalu pembosan. Jadi ketika sudah kok rasanya rumit sulit, lalu kemudian pasti ingin kabur. Jadi yang saya ingat waktu itu belajar, teman-teman sepupu-sepupu semua sudah pintar-pintar menari. Nah, saya terlambat sampai SD, itu teman adik sepupu-sepupu semua sudah nari, sudah ngayah, ini kamu ini kok belum nari-nari. Setiap nari saya sembunyikan kipas di bawah kolong. ada gitu. Tapi itu ya perjuangan orang tua untuk mengkondisikan itu yang saya pikir hebat sekali ya orang tua kami mengkondisikan anak-anaknya untuk berkecimpung di dunia seni. Jadi bukan untuk menjadi penari atau apapun nanti, tapi potensi itu penting untuk kalian ke depan gitu pesannya.
pesannya Jadi seperti itu. Bagaimana ya, mereka menggali potensi itu, Dayu? Jadi punya menggali taktik apa gimana ya? Ada taktik-taktiknya nggak? potensinya Biar ya kita harus sebagai orang tua sekarang nih, kita orang tua sekarang kan kena kena zaman modern ya. Belum zaman game waktu itu kan. betul sama. Nah, saya juga mengalami nih, oh ternyata anak saya mewarisi apa ya? Mewarisi saya. Jadi dia sampai sekarang saya belum berhasil belajar nari. Kira-kira mau pakai caranya Aji sama Sama Biang. biangnya mungkin. Iya, jadi taktiknya ya harus harus diperkenalkan. Harus apa ya? Kalau Bapak bilang nih ke setiap anak itu punya momentum klik. Jadi mungkin ketika anak-anak dia belum belum maksimal belajarnya, tapi dia dikondisikan terus dengan melihat dan lain sebagainya. Kondisikan. Kemudian ketika ketemu momen klik, jatuh hati. Nah, di istilahnya ngejuk gitu, ngejuk apa ya, ditangkap gitu. Nah, di situ Iya. langsung mulai. Nah, ketika intens ini kan sudah masuk masuk kurungan gitu, seperti ayam masuk ke kurungan, masuk gulungan itu, ya sudah harus mengikuti aturan dan lain sebagainya. Jadi Hmm. mau pergi bisa, tapi sudah dalam gulungan itu ya, perangkap yang indah yang untuk masa depan mereka. Gitu sih Oke. Ya, sebenarnya. banyak yang Jadi saya lihat nih kok Mok Dayu persis seperti Mok Dayu kan kemarin ngobrol sama kawan koreografer juga karena yang Mok Dayu apa namanya minta dia yuk anak muda harus diinterview juga dan sebagainya. Ternyata memang kejebak gitu, kejebak orang tua. Kayak kayak awalnya Ya. nih seperti apa namanya terpaksa Kenten, Tapi tapi bedanya kemarin kan tidak punya orang tua yang apa memang tidak namanya seniman ya ya. yang menjadi seniman gitu. Kalau Dayu kan beda ya, kedua orang tuanya Dik sama Biang kan seniman yang luar biasa. Itu sangat mempengaruhi ininya kan apa namanya cara Dayu Cara dibina ya, dibesarkan dan dibina. dibesarkan dari kecil gitu ya. iya, jadi latihan ya kalau pola didiknya Bapak nih kan Haji, jadi ya latihan rutin di rumah, punya waktu-waktu tertentu di samping belajar menari. Bapak juga mewarisi kebiasaan di Bude Keling, jadi harus tahu semuanya. Jadi belajar menari, belajar vokal, meskipun saya enggak berhasil ya, enggak berhasil. Jadi tahu gitu, tahu itu penting. Kalau enggak kita yang belajar siapa sekedar tahu enggak peduli suaranya bero atau bagaimana, itu yang lolos kan adik-adik kecil-kecilan. Saya dan adik nomor 2 enggak punya modal di suara. Lalu kemudian ada musik, kerawitan. Jadi tahu mengenal keterampilan. Jadi semakin banyak keterampilan yang diberi itu nanti untuk modal Modal. kreativitas nanti. Dan sepertinya setiap orang tua punya ini ya, punya penglihatan untuk melihat potensi anaknya masing-masing dari kecil. Untuk menjadi koreografer pun saya menghindar sebenarnya. Untuk kuliah di ISI dan pasar saya menghindar, tapi kamu punya potensi kreativitas gitu. Jadi terus ya jadi diarahkan ke sana. Toh akhirnya karma ya, akhirnya toh kembali ke sana. Nah, lalu kemudian yang mengikat ini semua yang menarik dari Bapak Nike ada asanas. Jadi kami dari kecil dikenalkan dengan yoga asanas. Nah, yoga asanas ini sikap. Jadi sikap sebenarnya bukan untuk olahraganya saja, tapi bagaimana membangun sikap misalnya untuk lebih banyak mendengar. Ketika latihan asanas kan kita diam, duduk, lebih banyak mendengar. Mungkin ya karena Fokus waktu gitu ya. itu terlalu cerewet ya, selalu bertanya, kenapa nggak boleh ini, kenapa itu, kenapa itu. Jadi yang ngajar. Jadi metode itu, jadi diam, tarik nafas, fokus, lebih banyak mendengar. Dan sikap itu ditransformasikan ke ketika bermain musik. Jadi duduk tegap, apa kan begitu. Lalu ketika menari juga akan terjadi itu. Dulu itu pagi jam 4 harus bangun latihan asanas. Lalu sekolah, pulang sekolah. Kalau enggak latihan megender itu, jadi istilahnya Bapak dulu, kamu kan makan bila apa perunggu, jangan dulu makan. Jadi ke sana dulu gitu. Jadi ya, mungkin dan metode-metode mengajarnya yang Titiang ingat nih ke untuk latihan rasa itu
Jadi bagaimana logika sudah kalah. Jadi misalnya ada satu gerakan yang harus diulang 1000 kali sampai saya merasa sudah benar, tapi kenapa masih diminta ulang-ulang? Bahkan Bapak tinggal kemana? Mungkin metode lama gitu ya. Ditinggal kemana? Dilihat. Ketika kita lelah mau berhenti, ya ketahuan dong sama Bapak. Lalu kemudian diulang-ulang sampai berjam-jam, sampai capek sama dan kita sudah enggak tahu, enggak mampu merasakan gerakan kita apalagi. Jadi seperti lumpuh ya momen itu. Pernah juga ketika latihan megender, mengulang-ulang lagu itu sampai saya sendiri tidak mampu mendengar lagi bunyi megender itu mengulang-ulang. Jadi saya pikir ketika logika itu ditaklukkan, ego itu ditaklukkan masuk ke sana, tapi kan setelah ada fase tarik nafas kan, ketika itu mulai lagi seperti memasang puzzle itu. Lalu kok mungkin itu metode salah satunya, metode yang untuk merasakan semua gerakan, lalu ya begitu. Berarti dari kecil terus diajak sangat berdisiplin ya. Ini saya teringat sama cara para orang tua di yang punya seni leluhur di India gitu ya, seperti yang punya keturunan memainkan sitar, tabla seperti itu ya. Kalau di Bali kan tidak begitu, biasanya satu komunitas ya turun. Kalau ini turun temurun dalam satu keluarga, sangat intens gitu ya. Iya, sangat intens dan itu perlu energi besar rupanya. Ajik juga diajarkan begitu, Dayu? Waktu kecil. Aji tidak bertemu dengan orang tuanya ya. Maksudnya ayahnya meninggal waktu beliau masih kanak-kanak, jadi dididik oleh ibu tiri yang nyastre. Ibu kandungnya juga ada, jadi punya 5 ibu, satu ibunya nih nyastre. Jadi setiap ada petikan teks sastra apa selalu dipanggil, lalu kemudian untuk latihan memang tekun ya Aji. Lingkungan sekitarnya itu paman-pamannya semua kan penggiat seni, jadi belajar dari sana. Itu jadi ya, itu yang yakin, jadi pengalaman Bapak itu juga kan diwariskan untuk mendidik kami gitu. Karena kami ingat waktu pernah sempat ya mampir Nike ya, sama kan, Sonar Princess ini kita waktu masih masa pacaran. Itu, kalau nggak salah tahun 2002 ya. Kita udah mendengar banyak tentang Sanggar Baju Sandi waktu itu, di mana anak-anak memang belajar. Jadi kebetulan waktu Nike punya sepupu tiang juga kita ajak mengambil bareng di Sanggar. Dumun diam-diam dia ada daya ketertarikan dengan belajar gender dia sendiri gitu. Jadi kita bisa melihat wah dia orangnya nyeni nih, mungkin ada potensi. Coba kita kenalkan, kita mampir ke Bajere Sandi waktu nih mampirlah Nike. Wah, saya sebenarnya sangat sekali ini loh merasa wah ini disiplin sekali. Tidak hanya ternyata anak-anak beliau yang didisiplinkan, ternyata anak-anak di Sanggar yang belajar juga didisiplinkan. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Calonnya. Betul. Nah, ya proses Bapak tipenya kan melaju pesat. Jadi proses itu Bapak punya standar-standar tertentu. Misalnya ketika kami berlima lah bersaudara dulu ya, semua dicoba. Misalnya untuk mekendang dicoba. Ya yang punya potensi ini dayumang gitu. Nah, dayumang didorong pesat untuk di bidang itu. Jadi, nah ketika saya tidak memiliki kemampuan itu, ya diarahkan ke yang lain. Tapi mencoba pernah. Nah, itu jadi tidak bisa massal, itu kendalanya. Tidak bisa massal, karena kalau tidak punya potensi pas gitu. Sebenarnya sama kayak ketika orang-orang dulu, zaman dulu memilih penari legong, kan dipasangin gelungan dulu. Ketika tidak pas, jadi tidak dipaksakan gitu. Tidak akan nah ketika sudah pas itu digenjat mati-matian. sampai ya skill ketika saya baru mulai belajar megender, masih perempuan itu kan belum umum ya ketika umur-umur iya.
Itu Siti yang ingat pentas ke mana ke TVRI pun di waktu Megendar pertama kali TVRI pun Bapak ngajuin proposal ke TVRI karena kasihan melihat kenapa ya kok setiap seni Megendar yang mainkan nak lingsir-lingsir Yang lalu lengser. kemudian Iya. mungkin Bapak melihat teknik mainnya padahal bisa atraktif, bisa indah kalau begini kan lama-lama ditinggalkan. Nah, kesedihan Bapak itu lalu dituangkanlah pada kami. Jadi Bapak melatih. Ya jadi ke karya ke ini ya kami. Jadi ketika kami dilatih banyak 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 saya enggak mampu sendiri ya nanti mungkin misalnya style yang di tenganan, bagaimana girame, bagaimana metetikasan, bagaimana estetika orang Megendar itu Bapak belajar dari tenganan dan gending-gending itu dituangkan ke kami lalu kemudian ngajuin proposal ke TVRI, aduh kesenian gender ini sudah enggak ada peminatnya, jangan dong waktu itu ya. Oh, dibikin Ya, gitu ya. itu lalu kemudian sebentar itu tawaran Bapak kan kalau begini kan nanti tertinggal lama-lama sebentar saya punya anak-anak gini-gini coba deh tengok ke rumah akhirnya kami Megendar presentasi lalu kemudian pentas yang di TVRI ternyata ya memang benar sambutannya luar biasa oh ternyata anak-anak Gendar itu indah dan lain sebagainya. Nah belajar keterampilan jadi meskipun perempuan bagi Bapak nggak ada laki perempuan ketika belajar. Geng. Meskipun Anda perempuan, tapi skill kalau memerlukan kecepatan latih dengan cepat. Nah, terbayang itu, ngipeng, itu udah sampai kami tidak mampu mendengar lagi suara Gendar itu. Gitu, pola latihannya begitu. Geng. Kira-kira, ini kan makin ampun dados orang tua. Kira-kira bisa nggak seperti ini yang bagaimana Aji Dumun memberlakukan ke anak-anaknya sekarang ini bisa untuk anak-anak muda yang zaman sekarang ya kayak anak-anak yang di zaman gamenya di zaman semua zaman udah gadget segala gitu, hal yang cepat. Apakah bisa kira-kira kita pakai metode yang sama nggih? Iya, secara substansi betul substansinya mungkin bisa, substansinya harus bisa kan gitu. Pendekatannya yang beda kan kalau Dumun kan unsur paksaan itu tinggi angkatan kita ya sama Titiang juga punya guru yang beliau bercerita untuk melatih malpal itu jadi dipasang batu bata untuk jadi terus injak sana sampai otot-otot itu terbentuk begitu. Nah lalu nah ketekunan itu kan Titiang juga coba ini makanya kenapa lahir adik-adik cuma nggak bisa berbanyak, belum bisa berbanyak adik-adik yang untuk ikut Desin and Unseen itu kan itu juga digembleng dengan cara itu sebenarnya banyak yang sudah melakukan itu jadi pengulangan sampai luluh logika itu ya kalau istilahnya logika itu sudah masuk ke dalam hati gitu ke dalam jiwa pengulangan itu terus disiplin yang tinggi itu kami coba itu yang anak-anak Bumi Bajra masih bisa dilakukan. Cuman kan dijelaskan sasarannya seperti ini supaya seperti ini gitu. Kalau Dumon kan lakukan dulu, nggak usah banyak bertanya, lakukan nanti itu akan mengendap, nanti nggak ada yang rugi gitu. Benar juga itu. Betul. Pendekatannya beda sekarang anak-anak nggak bisa. Pendekatannya beda untuk anak-anak sekarang. Kita pun jadi bisa melihat juga, pengalaman kita dulu, gimana cara kita biar masuk ke anak-anak sekarang. Tapi justru zaman sekarang kan lebih banyak sepertinya ada sekolah anak-anak, ada sanggar yang memang mengajar anak-anak secara massal ya. Mungkin zaman itu termasuk sanggar Mahabajra Sandi kan termasuk sanggar yang pertama yang mengutamakan pembelajaran anak-anak ya dan ditambah sebenarnya kedisiplinannya juga. Kalau yang di Mahabajra Sandi dulu malah menggabungkan semua laki, perempuan, tua, yang paling tua sampai yang paling anak balita gabung aja. Tidak melihat umur Kenten. Jadi semuanya bergabung lalu kemudian secara organik mereka dilihat potensinya. Ketika sudah muncul klik gitu, nah itu jadi itu yang bikin kenapa tampak maksimal karena memang sesuai ini anak ini memang cocok sesaluknya di sana gitu. Nah yang
yang rata-rata ini, nah mungkin perlu pendekatan lain yang memang perlu, kan ada tipe guru yang memang sabar atau tipe guru yang apa ya, yang Iya, memang iya, untuk iya. rutin biar bisa gitu. Nah yang ini yang sudah berlari kencang ini, makanya ya itu juga Takut suka bosan manajemen. jadinya nge. Kadang anak yang udah berpotensi dia ikut di grup yang sama, dia Betul. lebih cepat nangkapnya terus jadi bosan kan Yanten ya. Kayaknya perlu ya perlu klasifikasi, perlu perlu supaya tidak menghambat perkembangan anak yang Iya, ini. Kadang-kadang itu juga harus kerja sama sama orang tua kan, iya, pemahaman iya. orang tua. Jadi Betul, betul. kadang-kadang ketika anak-anak tidak mampu, bukan berarti dia belum belum bukan berarti dia lemah, tidak mampu. Tapi itu dah fase kliknya, ada yang SMP Iya, baru klik. Nah itu kalau misalnya sudah dihindarkan, oh ini nggak mampu, di out aja lah, orang di tuanya lelah out. mengantar itu misalnya, lelah mengantar. Nah sayang, nah, itu kan Iya, saya kenapa agak tenang sama anak ini, kenapa kok sampai sekarang belum belum ini ya, belum bisa ini, karena pengalaman waktu kenapa legong, mm-mm. Japetuan yang karya yang ini, itu Iya, kan karena bertemu sama Amrita Dharma. Amri kan memang bukan potensinya di tari kan, nari juga setengah-setengah dari dulu, digembleng gimana, cuman ketekunan orang tuanya mengajak, mengasah, lalu kemudian ketika ketemu momentum klik, itu malah hmm, SMP. di SMP. Udah SMA sekarang dia, ya SMA. Jadi dia malah ketemu karakter tubuh yang berbeda, dan itu malah yang Hmm, yang kalau sekarang kan teknik-teknik itu kan jadi seragam semua ya. betul, betul. Iya kan? Kalau dulu kan individual menari itu, gaya Blangsinge dengan gaya Blangsingenya, Tuaji Blangsinge, jadi individual itu gitu. Malah dia bilang, oh ya ini, jadi saya nggak usah panik lah. Adik saya Dayumang juga, dia momentum kliknya untuk menari ya, juga sudah besar gitu. Jadi, nah itu kerjasama. Kalau di Sanggar ya kerjasama antara orang tua sama Iya, iya, pengajarnya. iya. Kalau satu Penting enak ya, itu. penting sekali. Iya. Iya, iya. Nah, karena kita tadi sempat jadinya ngobrolin karya-karya, berarti kita akan lanjut nih pertanyaannya ke di mata seorang Mbok Dayuani Niki. Eksplorasi karya gerak yang Mbok Dayu buat ya, jadi koreografinya itu kan backgroundnya kan di tari baling ya, yang klasik Mhm. dan mungkin ada juga pegambuhan dan sebagainya untuk drama tarinya. Nah, gimana sih proses koreografi kalau berdasarkan Modayu Ani? Mhm. Proses Kalau penciptaan. proses penciptaan itu, Titiang juga sering berbagi ke adik-adik semuanya nih, ke pengalaman estetis itu nggak akan pernah lepas dari kita. Dan itu sebenarnya yang membangun karakteristik karya-karya kita. Nah, pengalaman estetis itu kan semua yang kita alami dari kanak-kanak nih. Jadi bersyukur Titiang waktu kanak-kanak itu pola belajarnya juga diantarkan ke seniman-seniman yang bersangkutan. Langsung. Jadi tidak ke satu nih. Misalnya kalau dikenalkan ke Dadong Ceni, belajar di sana, dikenalkan ke pegambuhan, siapa dengan gurunya langsung gitu, Langsung bersentuhan ya. dengan banyak guru. Nih. Lalu kemudian Bapak juga sering mengajak apa ya, eh, ke seniman-seniman itu, lalu kemudian untuk merasakan atmosfer sangat ini ya, misalnya belajar, oh gending ini sakral, jadi harus harus ke dalam, pura dalam dulu, jadi hal-hal begitu, ke pura dalam dulu, Nunas, lalu merasakan atmosfernya itu, Spiritual. bagaimana matahari terbit, bagaimana panasnya terik ketika jam 12, bagaimana panasnya terik matahari itu, bagaimana malam itu seperti apa, jadi merasakan alam itu seperti apa. Nah, itu semua pengalaman itu kan semua tertanam. Jadi Sudah mendengarkan tertanam. cerita juga ya tertanam. Nah, ketika berproses karya, ada pemantik karya, misalnya mau buat apa gitu, eh ya di biasanya kalau Titiang pasti visual dulu ya yang terbayang ya, atau Terbayang. ingin gerak
ingin visualnya seperti ini atau tergantung sih kan kalau berkarya ada yang pesanan, ada yang idealisme ya. Iya, ada betul betul sekali. Ada pesanan. Nah, kalau sudah arahnya pesanan, nah, tapi kalau bertemu dengan pemesan yang baik ya, Nggih, nggih. pemesan yang baik itu artinya yang juga memberi ruang untuk ide-ide kita tumbuh. Kebebasan, Dia kebebasan, nah itu akan indah sekali gitu. hasilnya Nah, jadi menawan ya. iya karena ya diberi ruang, oh bisa saja. Jadi memang kita sebagai seniman nih ya diberi ruang untuk berkarya Nggih, gitu. karena seorang seniman memang seperti ini kan ya. Kita Iya. merasa tidak mau ada ditaruh di kotak kan harus ada juga sisi di mana kita dikasih ruang untuk berkembang ya. Dari Iya. sekian banyak tari Bali yang dipelajari Dayuani itu mungkin ada salah satu yang dianggap favorit yang mungkin yang sangat menginspirasi umpama Legong atau Gambuh atau Yang sangat melekat Sanyang di atau jiwa gimana gitu. gitu. Yang Semua di ranah Semua. klasik itu semua benar. Ranah-ranah klasik dari klasik sampai ke kebiaran, dari primitif sampai ke kebiaran itu Oke. semua ya. Itu yang misalnya yang sampai yang ketakson, kerauhan seperti apa, sesangyangan Oke. itu kadang-kadang kalau kita menonton tuh kan pasti ada fase yang merinding. Nggih, Nah, itu Ya. kan selalu akan mengganggu yang untuk bikin, oh saya ingin bikin karya yang nanti akan terinspirasi dari itu, kemudian ditransformasikan ke dalam karya kan gitu. Gitu. Berarti tari laki juga ya, tidak hanya tari perempuan. Iya, tari laki, ya semuanya. Kalau Bapak dulu ngajar dasarnya, tapi bukan saya ya, karena saya tubuhnya bongsor. Jadi Titiang dikasih dasar Trunajaya. Adik saya perempuan, dasarnya bebarisan, belajar baris dia, perempuan loh ya. Jadi baris gitu. Itu tergantung gestur tubuh juga. Gitu. Jadi tidak ada ini. Malah yang saya tari-tari kreasi itu malah yang belum ada. Banyak tari-tari yang bagus, artinya yang tertanam lalu mengganggu ini yang akhirnya berkarya malah durung ya. Makanya kenapa karya-karya Titiang Nika selalu inspirasinya dari tari-tari klasik, Legongan, Gambuhan ya, karena memori yang tertanam itu gitu. Karena iya betul ya, kita sebagai penari kita punya ini istilahnya daging kita muscle muscle memory. Ada muscle memory ya kan ya, kita Atau bisa badan berdarah kita ini daging. punya muscle memory, jadi punya pengalaman. Jadi kita pasti tidak lepas dari ini kan saat membuat karya Ada kemungkinan ke arah sana gitu ya. ke arah mana? Maksudnya koreografinya. Koreografinya ya ke arah di mana memori ini kasih memori ke badan ini, pasti jadinya ke sana juga gitu. Apa namanya, gamelan pengiringnya juga begitu ya, Dayu? Maksudnya karawitan yang digunakan itu memang selalu klasik atau bagaimana? Mempengaruhi nggak di karya geraknya? Apa ini juga kan biasanya juga tergantung permintaannya juga kan ya? Maksudnya selalu pakai Kalau gamelan pesanan- atau ada yang pakai musik elektronik atau gimana? ada itu antara yang klasik sama yang modern gitu ya, orang bahasa mungkin itu sama juga kayak yang kenapa Legong ini kan sebenarnya mempertemukan itu karena Titiang lihat sekarang lagi ngetren anak-anak suka akrobatik, suka modern dance, suka ayolah kalau gitu dipertemukan aja, tapi jadi apa? Nah, pesan orang berkarya sah-sah saja, cuman ketika bicara tentang kontemporernya seperti apa? Yang pikir kontemporer itu kan perjalanan tradisi ya. Perjalanan tradisi masa depan itu kan ada di tanggung jawab kita. Apa yang kita akan wariskan ke anak-anak kita kan di masa depan tuh tradisinya seperti orang kita nih, Bali kan sudah kontemporer dari Dumon ya. Ya, Kalau sudah banyak yang diffusion dulu ya. Kita lihat kayak gamelan Gongberi itu banyak pengaruh dari budaya-budaya lainnya dan sebagainya. Ya kan. gong tarik ya, gong kebiar juga kan pengaruh barat kan. Iya. Gong kebiar kenapa bisa berterima
ketika itu ya, jadi smooth dia jalannya begitu, jadi kebaruan tapi ya, menjadi tradisi di era itu gitu. Ya. Ya mungkin karena rohnya masih. Nah ini kan yang harus kita jaga nih, itu yang kita oke lah kita sekalian juga dalam proses nih kan pasti ada anak-anak yang terlibat. Nah ini akan menjadi pengalaman buat mereka. Gitu. Dia nggak usah menjadi saya. Ya, nggak usah menjadi saya, jadi orang lain banyak-banyak. Ini saya cuma salah satu aja. Banyak-banyak cari guru ke yang lain-lain. Saya selalu pesan gitu, banyak-banyak cari guru ke yang lain-lain untuk tabungannya. Nah, ini salah satu. Paling nggak saya ada sumbang pemikiran seperti itu gitu, bahwa ketika bisa tentang kontemporer, tradisi ini juga jadi kita sedang menciptakan tradisi yang berjalan, entah itu kapan. Iya. Kontemporer itu begitu. Jadi ya saya pertemukanlah nih ke yang akrobatik, apa-apa yang kesenangan anak-anak sekarang padu dengan ya pelegongan atau klasik. Sekarang masih pelegongan atau pegambuhan apa. Nah musik juga demikian. Saya pernah nakal waktu bikin tantri. Tantri itu kebetulan ya kenalan sama alat musik pipa yang di Cina, yang namanya lalu kemudian wonten beli gongago. Yang saya tertarik gimana ya kalau alat-alat musik petik itu dikumpulkan gitu. Dari dipertemukan. Terus saya tertarik, itu kan sangat individual ya, Pokoknya saya tertarik solo gitu. Selo, kejarlah satu hari gitu. Waktu itu saya masih sering ke rumahnya Bu Uco. Dayuhan ngapain? Saya kejar siapa sih kenalan sama pemain selo gitu. Terus saya nggak kenal orangnya, akhirnya ketemu nomor teleponnya. Waktu latihan nggak dapat. Lalu kemudian pentas tantri itu kami pentaskan di Pura Taman Sari, Legong Topeng Tantri di Pura Taman Sari. Yang penontonnya pendeta-pendeta. Jadi kalau kebahagiaan si Bude Keling nih ke pedanda pasti tedun nonton mengapresiasi. Nah itu kan bawa gitar, bawa pipa, bawa cello ke pelataran pura. Kenapa enggak gitu? Terus pentasnya Lego gitu. Terus ada cepung juga sekarang asem. Ternyata beliau mengapresiasi sangat positif. Jadi enggak ada batasan loh antara mana yang modern, mana yang sepanjang mampu mengolahnya ya. Gitu. Nah itu penting, itu dari mana datangnya kan alat musik penting itu aja masih ada bilang dari Lombok, ada pengaruh Cina, ada pengaruh mana itu aja Jepang, kan. Iya betul nih. Dulu itu jadi ketika ya itu makanya itu yang pentaskan itu. Kalau bisa dibilang seni kita yang budaya Bali kita ini memang benar dari dulu itu terbuka sekali nih untuk menerima berbagai pengaruh dari luar, fusion tidak ya. kaku ya kita. Makanya kita gampang sekali berkembang pesat juga seni kita. Makin kan tergantung kita bagaimana mengolahnya, apakah akan kehilangan identitas jati diri atau tidak kan gitu. Iya, apakah kita akan hanyut menjadi mereka, atau kita mampu mengolah itu menjadi kita gitu. Kalau Dayu Ani sendiri terbuka untuk memakai musik elektronik sebagai pengiring, atau memang tetap harus musik akustik Bali? Atau vokal. Atau akustik, gamelan atau musik Bali? Salah terbuka dan tidak terbuka nih ke Titiang, kalau untuk urusan ke panggung, yang pertama itu harus ada alasan. Saya diajari oleh Bapak, tidak ada yang tidak mungkin. Apapun bisa masuk, yang penting ada alasan. Nah sekarang kan cuman kalau musik elektronik kan kemarin di pertunjukan teater Skala juga kami sudah pakai kok itu elektronik musik itu ya. Jadi ada bang suara dan lain sebagainya. Itu jadi sangat terbuka. Yang penting ada alasan untuk memasukkan ke panggung gitu. Kayak kemarin kalau yang kenapa Legong, kenapa Titiang bikin simple, karena semua pasti ada fase ya. Kadang-kadang ada fase, aduh setiap pentas ini pasti susahnya itu ngajang gamelan, terbayang nggak? Titiang punya betul. di Bajresan. Berat sekali alatnya. Besar banget ya gamelannya ya, lengkap sekali. 3 ton. Itu kalau setiap pentas itu energi nih ke
ya, tapi memang kalau ini kan konsepnya Bapak yoga musik ya, memang harus Iya. diturunkan. Nah, kadang-kadang ada yang kita pingin pentas dengan perasaan yang apa ya, ya sudah pentas, jadi bikin yang Enggak simple. ya. Makanya kemarin nih nanti kalau misalnya ada, itu kan masalah dana juga. Geng, Iya. betul-betul. Bagaimana Jangan lah. caranya gitu. Iya. Dayu mau tanya itu gamelan yang diciptakan oleh Bapak sendiri oleh Aji itu gamelan yoga ya atau punya nama khusus ya? Kan perpaduan seperti perpaduan Semar Pukulian Saip itu dan Gong Gede dan Gambuh dan sebagainya ya. Kalau Iya. nggak salah. Kok kayaknya nanti ada chapter kedua ini mau Sorry, ngobrol saya bareng di Ajinya crowd. nanti. Nika, nggih, namanya Pakarana Gamelan. Bapak memberi nama Pakarana Karana Gamelan. Oke. Iya. Pakarana itu sarana pemujaan. Kalau lihat pendeta di Bali, ada alat-alat yang di depan itu kan, itu namanya Pakarana. Ada Siwa Pakarana, ada Buddha Pakarana. Nah, itu jadi bagi Bapak, alat-alat musik itu juga sarana untuk persembahan, gitu. Sarana untuk menyucikan diri, untuk, ya, sarana yoga. Sarana Dan yoga. instrumen itu Juga, puluhan ya, ada sampai 30-40 instrumen ya. iya, kalau full itu Berapa track? pemain penarinya 70 orang 70. yang Termasuk memainkan. penarinya. Apa? Penarinya kan Enggak. ikut Oh, menggambel gamelannya itu. 70. 70 orang kalau penuh alat musiknya. Itu pun Wah, kalau belum karena Bapak setiap ini juga berkembang terus ya. Oh, ini kurang jegongnya, ini kurang gininya. Jadi lebih besar dari Gong Gede dong. Berarti menyaingi musik orkestra barat ya, 77 alat kalau nggak salah orkestra Dan barat. lupa dicatat dimasukkan di Iya. ini buku. Iya. iya, Menarik orkestra. soalnya menarik kan pemunculan itu kan karya-karya ini juga ya yang patut dapat catatan ya. Ya. Berarti Iya. bagaimana perasaannya pas buat koreografi yang diiringi oleh gamelannya diciptakan Ajik sendiri? Itu beda nggak ya kalau ininya taksunya? Oh, beda kan live, lalu kemudian, nah saya kan lahirnya di sana, kreativitas saya kan lahirnya memang dari Bumi Bajra Sandi ya kan tadi dia belajar menciptanya juga dari arahan sana, Bapak, umur itu karena banyak anak, karena balik dari Kias, lalu kemudian tiba-tiba ada banyak anak-anak. Nah, saya ngajar nari yang standar itu, lalu Bapak bertanya, ini mau jadi apa anak-anak? Kalau nggak kreativitas, nggak bagus. Nah, akhirnya di situ ketemu anak-anak lagi belajar mencipta. Itu tari Panadang Mas itu, lalu kemudian, nah, kemudian dari alat musik yang sederhana yang enggak ada, lalu kemudian maksudnya dari pinjam-pinjam, dari gender rambat dulu 2, lalu kemudian pernah juga gongnya besi, lalu kemudian bertumbuh sampai akhirnya sebanyak itu. Jadi saya ada di dalam proses Ada itu. di dalam Jadi proses itu. ya, Organik jadi perkembangannya. iya, jadi ya kemegahan, lalu kemudian kemegahan atmosfer suara itu kan sangat terasa ya. Nah, Ya. bersyukurnya saya sejak kecil itu kan mencipta tarinya itu kan dengan ini ya, dengan musik-musik yang di aransemen sama Bapak. Ya, jadi rasa musiknya Nike ya itu juga jadi pengalaman otot ya. Pengalaman Jadi ya, ya, mungkin itu yang banyak mempengaruhi karya-karya Titi Angman. Jadi Nah, perasaannya berbeda. Ketika beralih ke alat musik yang lebih sederhana pun rasa-rasa itu masih ada. Dan kalau yang pikir kan musik hubungannya sama tari kan bukan pengiring ya, itu juga ditekankan sama Bapak dulu. Kenapa dia konsepnya ya penari ya pemain musik juga, di samping konsep yoga ini kan tidak membatasi, tidak di sini pengiring, di sini penari juga begitu. Lalu kemudian ketika kita minim karena keterbatasan sekarang ya nggak punya uang untuk gamelan itu. Nah, musik-musik dalam tubuh penari itu kan bisa dibangkitkan, diaktifkan. Jadi meskipun sepi,
tapi rame, perasaannya Rame yang rame. perasaannya. Nggak, orang yang menonton juga bisa merasakan, itu kan hal yang terpenting karena tidak mudah untuk menampilkan sesuatu yang sepi, tetapi bagaimana feeling apa rasa ya bisa dirasain juga ya, rasanya penari itu dirasakan juga ya oleh penontonnya. Dan di masa COVID ini memang terpaksa kita Memang kita harus seperti itu memakai ya. iringan musik yang lebih lebih simple, suwung, lebih tidak sepi gitu ya. tidak banyak Nggak bisa ini, pakai orkestra yang gamelannya yang lengkap gitu. pindahin semua banyak. Nah ini sebenarnya karena waktunya mepet-mepet, jadi saya sebenarnya pengen banget bertanya soal ini kan ini pengalaman koreografinya udah luas, sangat luas sekali Mbak Dayu, dari untuk panggung, untuk teater, dan juga terakhir kan ini untuk film. Bagaimana sih perbedaan atau perbedaan eksplorasi geraknya untuk seorang koreografer yang akan ingin membuat karya untuk di atas panggung, terus untuk teater kan panggung juga masih, dan untuk film gitu. Oke. Sekarang malah dibutuhkan ya karena semua harus virtual. Betul sekali kayak. Nah ini mungkin perlu disimak ini sama para pemirsa. Kak Ika kemarin juga kebetulan bikin karyanya Nike sama Camilla ya yang untuk film itu, kita nggak nyangka akan ketemu fase seperti ini. Jadi memang karena waktu itu kan carinya memang menjadi media komunikasi filmnya, jadi nggak semuanya verbal gitu. Gitu. Nah ya di situ otomatis sudut pandang kalau sudah masuk frame, masuk layar kan sudut pandang kamera ya itu adalah sudut pandang penonton. Tapi waktu itu kami tidak teoritis, tidak membahas tentang itunya, cuman oke, koreografinya dibangun, lalu kemudian intuitif waktu itu. Pertemuan antara koreografer sama DOP-nya pun seminggu kami ngobrol, makan ketika masuk ruang syuting di rumah sakit gitu misalnya yang adegan adu ayam nih, tabung ayam itu karena kan sewa rumah sakit nggak mungkin dipakai untuk latihan kan. Oke. Jadi ruangnya itu harus diimajikan dulu ruangnya. Oke, nanti ketika begini itu kerjasama yang ini ya antara koreografer, lalu kameramen itu membaca pergerakan masing-masing. Oh, kalau ini otot yang ini yang akan nampak indah. Jadi tidak harus cut terus, tapi dia berjalan sepanjang koreografi itu, cuman mempelajari oke, momen ini angle-nya dari sini enak, tapi kalau cut kasihan anak-anak yang itu aja sudah mengulang berkali-kali kan. Energi. Kalau film juga kesulitannya kan menangkap energi yang sama. Take pertama menari, lalu kedua energinya sudah beda lagi. Itu juga kendalanya. Jadi sudut pandang mata kamera yang menentukan keberhasilan panggung itu, karena dia menangkap. Tapi untung juga karena kita bisa memberi otot kita yang detail, pergerakan yang detail, itu yang enaknya kalau di film. Mata yang bisa close up, bisa angle kan. Kalau di layar ya sudah. Itu juga kemarin kan ada dibahas banyak nih bagaimana seni tradisi masuk ke panggung virtual. Lalu ketika ada lomba yang mengharuskan dia harus istilahnya nih ya, yang kayak dokumentasi gitu. Sebenarnya itu takutnya jatuhnya kayak kasus ini lagi nanti, kayak kasus gender itu nanti lama-lama kehilangan rohnya, karena kan kita nontonnya pakai dalam sudut pandang mata kamera, tapi kita paksa untuk dalam format dokumentasi. Kalau durasinya pendek nggak apa-apa, kalau panjang 3 menit saja sudah ditinggal. Betul. Saya harus ketemu formulasi itu. Wah, ini ya sebenarnya ini banyak sekali yang bisa digali. Sayangnya kita tadi masuk ke live-nya agak ngadat tadi. tapi siapa tahu kita lagi bisa ngobrol lebih panjang. Mungkin yang untuk nutup terakhir, Mbak Dayu sendiri apa sih, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada penari-penari atau koreografer di luar sana, dan ada ini enggak hal yang ingin diraih di masa depan, mungkin bisa diungkapkan. Aduh, pesan-pesan apa ya, kayak ini orang punya satu segitu aja. Apa ya dipesankan?
jangan kalau belajar, mari kita belajar dari kearifan lokal, cara orang Bali belajar dulu bagaimana. Makanya kalau kita, kenapa ya dulu kok bisa begini, sekarang maunya instan. Coba dilihat prosesnya deh. Jadi mari kita belajar tentang proses bagaimana Bali dulu, bagaimana orang bilang, oh itu metaksu, itu berkarakter, itu begini. Coba dilihat di balik prosesnya. Jadi jangan bentuk luarnya saja, itu aja sih. Dan itu bisa belajar dari sana. Untuk Ya, garis bawah itu. Kalau apa yang proses. ya mengalir saja, Nggih, nggih, nggih. mengalir saja kemana gitu. Nggih, nggih, nggih. Lalu harapannya, Iya. harapan Mbok Dayu. Nah itu dah harapan saya, Oh, ya harapannya. harapan tentang apa nih? Ya, mungkin punya mimpi di masa depan yang mungkin bisa disampaikan saja. Kan biasanya apapun yang kita inginkan, kalau kita ungkapkan ini besar, semoga tercapai seperti itu. Kita semua Cita-cita. jadinya, kita jadinya semua mendoakan biar tercapai. Iya, Luar ruang-ruang biasa. kolaborasi itu bisa terbangun. Lalu kemudian kalau kami di Sanggar di Maha Bajra Sandi, semoga bisa ini kan semoga bisa yang mewadahi kami sama adik-adik ya, mewadahi ide-idenya Bapak yang terus mengalir, lalu kemudian melembagakannya, kan itu penting. Karena kalau nggak gitu dimanapun ya, kalau nggak begitu tidak berkelanjutan dia. Belajar sekarang lalu kemudian mengulang lagi dari nol, kalau hal seperti itu. Memang Dan bersinergi antara yang Sanggar-Sanggar ini juga memiliki legalitas sama, jadi kerjasama antara Sondro sederhana misalnya ke pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan begitu. Betul. Semoga Niki mimpinya tercapai, kita selalu mendoakannya juga. Dan terima kasih Niki Modayu sampun reside memberikan waktunya walaupun baru pulang dari ini upacara, tapi yang senang akhirnya bisa membuat acara ngobrolnya sareng Modayu. Dan saya yakin kawan-kawan selalu akan menanti, siapa tahu kita lagi lanjut ngobrolnya tentang hal lain di masa depan. Sementara udah utangnya lunas. Semua pisan nih. Oke, salam untuk semua keluarga, salam untuk Bapak Ibu. Semoga selalu sehat. Iya. Nggih. Sampai bertemu lagi untuk kawan-kawan, nggih. Kawan-kawan yang sudah menonton, terima kasih. Sampai bertemu lagi di Sabtu depan. Nggih, sukses semua. Dadah. Santi, nggih.